Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini merupakan bulan baru, tepatnya bulan yang ke-6 di tahun 2023. Besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita memohon pengelayakan daripada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata yang telah memberkati kehidupan kami dalam sebulan yang kami bisa lalui. Semua anugerah, kemurahan Tuhan, berkat-berkat perlindungan yang tercurah bagi kami membuat kami semakin terpesona akan setiap berkat Tuhan. Dan hari ini Tuhan menambahkan lagi hari yang baru, tepatnya hari yang pertama di bulan yang ke-6 di tahun 2023. Besar anugerah Tuhan bagi kami, Bapa yang baik. Terima kasih buat semua kepercayaan Tuhan, di mana Tuhan memberikan bagi kami hari-hari yang baru untuk kami dapat menjalaninya bersama dengan Tuhan. Sebelum jauh kami Tuhan melewati setiap hari-hari yang Tuhan berikan, layakkan kami untuk menaikkan syukur dan memohon kiranya Bapa memberkati, memampukan kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kami di depan. Terima kasih Bapa yang baik, dipermuliakan nama-Mu lewat jam perenungan firman Tuhan yang secara singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang kudus, kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, amin. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama saat ini terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-25, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 25 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang kelima. Demikian kebenaran firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama-sama di bawah satu tema, yaitu berjalan bersama Tuhan di bulan yang baru. Sekali lagi tema kita pada saat ini yaitu berjalan bersama Tuhan di bulan yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui dua ayat bagian firman Tuhan ini, timbullah pertanyaan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan bagaimana caranya agar kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan untuk kita dapat melewati setiap hari-hari di bulan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku, ada pergumulan, ada permasalahan di dalam hidup kita. Kadang itu membuat kita takut untuk menjalani hari-hari ke depan. Ada keputusasaan, ada ketidakmampuan. Bahkan mungkin kita menjadi pesimis. Rasanya kita tidak menemukan jalan di dalam menyelesaikan pergumulan dan permasalahan kita. Tetapi saudara, kita sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kekuatan iman bagi kita untuk dapat memandang bahwasannya kita pernah juga melewati pergumulan permasalahan
dan Tuhan melalukannya, mengangkat kita keluar dari pergumulan kita. Dan saat ini saudaraku, jika hal itu pun terjadi bagi kita, mari kita menguatkan iman kita. Mari belajar terus menghibur diri hanya melalui kebenaran firman Tuhan. Cari hal-hal yang menyukakan hatimu, yang berlandaskan dari Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Dan jangan pernah keluar dari setiap permasalahan kita dengan cara mencari hal-hal yang bukan menurut kebenaran firman Tuhan. Walaupun kadang sulit Bapak Ibu, tapi mari kita belajar. Melalui bagian firman Tuhan ini, ada 3 hal yang harus kita perhatikan agar kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan di bulan yang baru yang masih Tuhan percayakan bagi kita. Yang pertama dikatakan, kita harus sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Tuhan, atau kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Saudaraku, di dalam Roma 8 ayat 14 firman Tuhan berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 14, semua yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Dikatakan saudaraku, bagaimana caranya supaya kita kuat untuk menjalani hari-hari di depan. Dikatakan di sini harus sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Allah, atau kita dituntun oleh Roh Kudus. Dalam karya Allah yang luar biasa untuk penyelamatan manusia, bukan hanya Yesus lahir, bukan hanya Yesus melayani, bukan hanya Yesus mati, bukan hanya bangkit, bukan hanya naik ke surga, tetapi Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya sebagai kesempurnaan karya Allah. Gunanya adalah untuk kita dapat kuat dan kita tidak sendiri. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saat ini kitalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang dituntun oleh Roh Kudus. Saudaraku, ada Roh Kudus yang masih menguatkan kita, yang mampu menghibur kita, yang mampu membuat kita melihat, bahkan mengingatkan bahwasannya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari belajar bersama-sama. Saya pribadi juga, Bapak Ibu Saudara mendengar dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita belajar bersama. Tuhan sebagai pemimpin di dalam setiap perjalanan hidup kita. Hanya Tuhan. Saudara, buka hati kita. Bersama-sama kita menantikan mukjizat-mukjizat Tuhan yang masih dinyatakan bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, bagaimana caranya agar kita kuat dan dapat berjalan untuk menjalani bulan baru ini? Yang pertama tadi, harus sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Allah atau dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua dikatakan harus tunduk pada Allah sebagai pemimpin hidup kita. Harus tunduk, saudara. Kita belajar untuk tunduk. Kata tunduk di sini mengandung arti taat dengan kerendahan hati. Ayat yang ke-9 dikatakan firman Tuhan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Saudaraku, firman Tuhan berkata Dia membimbing orang-orang dan Ia mengajarkan, dibimbing. Saudara, kita diajar tidak putus-putusnya. Kita harus merendahkan hati kita. Itulah nilai sebuah ketundukan atau ketaatan. Saudaraku, dikatakan mengabdikan diri kepada Allah dan takut
takut akan Tuhan. Ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Luar biasa. Ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan. Jalan mana yang harus kulalui? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada di antara kita, mungkin saya juga, kita sedang di persimpangan. Persimpangan satu, keputusasaan. Persimpangan yang kedua, sulit melihat bagaimana kehidupanku nanti ke depannya. Mana jalan yang harus kulalui. Tapi saudara, mari kita belajar bersama-sama. Dikatakan di situ, ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Terus kita merendahkan hati. Terus mau kita tunduk kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menunjukkan jalan mana yang harus kita pilih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari belajar bersama-sama. Supaya kita kuat menjalani hari-hari di depan ini. Kita mau belajar melihat bagaimana ketaatan kita yang membuahkan hasil. Dan Tuhan memberi jawaban-jawaban doa kita. Dia memberikan jalan bagi kita. Yang penting taat, tunduk saudara. Dengan cara apa? Tidak usah kita lihat keluar dulu. Dari dalam diri kita, bagaimana dengan anak-anak di rumah, kita belajar untuk bersama-sama setia berdoa, membaca firman Tuhan. Tidak cukup 1, 2, 3 kali, tapi mari kita membangun mesbah doa kita, mesbah kita dalam merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saudara, kita belajar dari hal-hal yang terkecil di tengah-tengah rumah tangga kita terlebih dahulu, supaya Tuhan menunjukkan jalan mana yang harus kita pilih. Buah dari ketaatan, ketundukan kita kepada Allah. Saudaraku, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita kuat berjalan bersama dengan Tuhan, menapaki hari-hari di depan kita ini. Yang ketiga dikatakan, harus terus menaruh harap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayatnya yang pertama B, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudaraku, dikatakan di sini, menanti-nantikan adalah suatu hal yang menunjukkan satu pengharapan. Setia menantikan adanya pengharapan, berharap di dalamnya. Berharap apa? Terus menantikan Tuhan, menantikan lawatan Tuhan, menantikan curahan berkat Tuhan, pimpinan Tuhan bagi kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Mazmur 130 ayat 5-6 firman Tuhan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal, mengharapkan pagi lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jiwaku menanti-nantikan Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama saudaraku, terus tinggal di dalam pengharapan, yaitu berharap hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja. Walaupun kita harus rasanya khawatir, tetaplah di dalam firman Tuhan. Walaupun kita merasa gagal dan kita merasa tidak mampu, tetap masih tinggal di dalam koridor-koridor firman Tuhan. Tetaplah saudaraku, jangan pernah beranjak daripada Tuhan. Yang menjadi kesimpulan firman Tuhan saat ini, yang pertama, jadikanlah Tuhan pemimpin hidupmu satu-satunya. Mungkin kita sudah sering mendengar kata-kata ini,
tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita dikuatkan kembali. Saya juga Bapak Ibu. Rasanya tidak benar kalau kita mengatakan, saya sudah tahu, tapi kita tidak melakukannya. Saya sudah tahu sehingga kita tidak mau mendengar lagi. Akhirnya yang ada keputusasaan. Mari belajar bersama-sama. Yang kedua, teruslah tunduk, taat, dan mengabdikan diri hanya kepada Allah. Belajar bersama-sama. Kita semua Bapak Ibu. Yang ketiga, haruslah berharap hanya kepada Allah saja satu-satunya. Satu-satunya yang kita harapkan hanya Allah. Satu-satunya yang bisa menjamin kita hanya Allah. Tidak ada yang lain bagiku, bagi Bapak Ibu semua. Haleluya. Saudaraku, jadilah kuat. Mari bersama-sama. Hari-hari yang semakin hari semakin jahat ini, mari kita kuat untuk menjalaninya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita kuat untuk tetap setia, hanya berharap kepada Tuhan. Sambil menjalani, menapaki hari-hari di depan ini, kita terus hanya memandang kepada Kristus sebagai penopang hidup kita, penolong kita, juru selamat kita satu-satunya, yang telah menunjukkan karyanya yang besar. Tidak setengah-setengah, saudara. Mari kita belajar bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Amin. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, kami bersyukur, berterima kasih. Karena Engkau begitu baik dan sangat baik mengasihi kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur. Karena apapun yang menjadi bagian hidup kami saat ini, Tuhan Engkau hadir, selalu ada, tepat pada waktu untuk memberkati kami. Bapa, di atas ketidakmampuan kami, kadang putus asa yang datang, tetapi kami mau belajar kuat. Ketika Tuhan mempercayakan hari baru bagi kami, bulan baru, berarti Tuhan tahu kami mampu untuk menjalaninya. Bahkan ada berkat Tuhan yang pasti kami terima. Bapa, terima kasih. Semua Bapak Ibu pendengar yang mendengar bagian firman Tuhan ini, biarlah kuatkan hati kami Tuhan. Kami mau terus belajar memandang kepada Kristus, bagaimana Kristus yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dipermuliakan nama-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, jika ada mengalami kelemahan tubuh, mari Bapa pulihkan, sembuhkan kami. Dan pergumulan, permasalahan kami yang lain, Tuhan angkat, Tuhan lakukan. Terima kasih Bapa, kami terus berharap hanya kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur hanya kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya.